Oke. Nah, saya ingin mengulang sekilas mengenai materi kita punya event yang pertama kali, ya, yaitu yang topiknya adalah sistem. Karena yang kemarin itu kita belum sempat rekam, jadi kita perlu untuk mengulang sekilas ya mengenai topik sistem. Nah, saya berharap teman-teman ada catatan gitu ya untuk bisa mencatat kalau ada sesuatu yang dirasa penting seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, topik kita kali ini itu sebetulnya ada dua ya. Yang pertama adalah topik sistem. Jadi saya akan bahas sekilas dan ya. Kenapa? Karena gini, sistem ini itu yang akan Anda sering dengar sepanjang perjalanan Anda di bisnis ini. Ya, tentu kita ada alat-alat bantu yang akan membantu Anda dan tim Anda itu untuk mengerti yang namanya sistem. Tapi lucu juga kalau misalnya ya Anda sudah cukup lama di ini, tetapi tidak mengerti ya, sistem apa, jelas pasti akan sangat kerepotan sekali kalau tim Anda nanya dan kemudian Anda nggak bisa jawab ya apa itu yang namanya sistem. Oke. Nah, kalau kita bicara sistem, sebetulnya paling gampang kita menggunakan analogi. Ya, analoginya itu biasanya saya menggunakan adalah yang namanya sistem pencernaan. Ya, kita tahu ya kalau di tubuh kita itu ada yang namanya sistem pencernaan. Nah, yang namanya sistem itu adalah beberapa gitu ya, beberapa pihak, beberapa hal itu yang bekerja sama ya untuk menyelesaikan sebuah tujuan. Jadi dia beberapa hal bekerja dengan fungsi yang berbeda dengan tujuan yang sama. Nah, jadi kalau kita bicara sistem pencernaan artinya apa? Makanan masuk dari mana? Dari mulut ya, itu akan dikunyah oleh gigi plus ada ludah dengan beberapa enzim yang akan membantu untuk mencerna ya, mencerna makanan itu sendiri ya dengan enzim-enzimnya. Terus kemudian diberikan dorongan oleh lidah, lanjutin ke kerongkongan ya, terus kemudian apa lagi ya? Habis dari kerongkongan masuk ke lambung ya, dari lambung baru kemudian diproses lagi ada asam lambung, terus kemudian masuk ke usus, usus besar, usus kecil dan seterusnya ya. Saya sudah tidak hafal ya mengenai pelajaran biologi. Nah, jadi dia masuk ke usus, terus kemudian diserap, dialirkan gizi-gizinya sampai ke organ-organ tubuh yang lain, baru kemudian sisanya itulah yang Anda buang di WC Anda ya dengan bentuk yang seharusnya mirip-mirip ya. Nah, jadi ini yang namanya sistem teman-teman ya. Jadi kita makan, makanannya berbeda-beda, tetapi sistem mengolah itu dengan cara yang sama sehingga keluarnya pun mirip-mirip dan fungsi dari gizi dari makanan itu juga terserap di tubuh kita. Nah, sekarang cukup kita bayangkan yang namanya organ-organ tubuh yang tadi saya ceritakan itu Anda ganti dengan yang namanya 7 langkah, 7 kebiasaan, teknik bangun jaringan gitu ya, 3 prinsip dasar dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kita masukin orang yang tepat, tentu sistem ini akan memproses di mana proses akhirnya keluarnya adalah seorang pembangun jaringan yang profesional. Nah, ini yang dinamakan dengan sistem yang sempurna. Nah, tetapi lucunya, kalau kita kembali ke sistem pencernaan tadi, bayangkan kalau kita masukinnya batu, ya bukan makanan, tapi batu. Apa yang kira-kira terjadi? Ya jelas gigi Anda akan rontok gitu ya. Kalau Anda paksa telan, tenggorokan Anda bakal nyangkut dan seterusnya lah. Intinya jadi masalah. Oke, nah Anda bayangin kalau misalnya kita berusaha bukannya mengganti batu menjadi makanan, tetapi yang kita coba rubah adalah sistem pencernaan kita. Gimana caranya supaya batu itu bisa dicerna oleh tubuh. Ya jelas pasti akan jauh lebih mudah ya kalau kita bicara makanannya itu yang kita rubah ya sehingga cocok gitu dengan kita punya sistem pencernaan. Nah, begitu juga dengan bisnis ini, teman-teman. Jadi bukan sistem atau cara kerja yang kita otak-atik, tetapi lebih tepatnya orang yang tepatlah yang kita cari. Dan orang tepat itu kalau dia masuk ke sistem, tentu ya dia akan keluar dengan hasil yang sama. Ya, seperti para upline-upline Anda, ya orang-orang yang sudah sangat berhasil di bisnis ini ya dengan cara yang profesional seperti itu ya. Jadi lebih lebih baik sekali lagi kita pertahankan sistem kita, makanannya yang dirubah, orangnya itu yang kita cari yang bisa cocok dengan sistemnya kita.
Oke, nah jadi dari cerita sekilas analogi itu tadi teman-teman, menurut Anda mana yang lebih mudah sebetulnya? Ikutin sistem, ya sistem pencernaan udah seperti ini adanya, terus kemudian yang lebih mudah adalah cari makanan yang cocok atau ya Anda otak-atik sistemnya. Ya, jadi organ pencernaan kita yang kita otak-atik sampai batu bisa dimakan. Ya, saya percaya jawaban kita sama ya. Karena apa? Karena ya jelas pasti lebih mudah cari makanan yang tepat ya dibandingin dengan rubah atau otak-atik sistem pencernaan yang bahkan kita sekarang pun nggak ngerti cara kerjanya gimana, betul nggak? Ya, jadi yang ada aja kita nggak paham, di mana kita bisa tahu kalau kita bisa berhasil ngebangun sistem yang baru seperti itu. Oke, nah itu analoginya. Nah, jadi kalau kita bicara organ tubuh tadi, sistemnya itu adalah lambung, mulut, gigi, enzim, dan seterusnya. Nah, sedangkan di bisnis kita, sistemnya apa? Ya, sistem di bisnis yang tadi saya sudah ceritakan sekilas. Ya, ada 7 langkah, terus kemudian ada 7 kebiasaan, ada teknik bangun jaringan, ya, bagaimana orang bergabung, ya, kita suruh dia ngapain, terus kemudian dari mulai Anda bergabung, ya, sampai mulai dari Anda di presentasi ya sampai upline Anda ngajarin cara kerja dari awal sekali itu sudah mulai Anda masuk ke dalam sistem. Nah, itulah kenapa yang kalimat yang sering Anda dengar adalah ikuti apa saran upline Anda, ikuti apa kata upline Anda, lakukan apa yang upline Anda minta Anda untuk lakukan. Nah, kalimat-kalimat itu yang sering akan Anda dengarkan di bisnis ini, ya masuk akal maupun tidak masuk akal. Jadi kalau upline sudah sarankan, ikuti saja teman-teman. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, ya di bisnis ini kita butuh untuk ngikutin yang namanya sistem seperti itu. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa sistem itu ada 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dan teknik bangun jaringan. Oke. Nah, sistem itu sendiri, teman-teman, ya itu harus kita tanamkan terus-menerus secara konsisten, ya sampai di dalam tim kita itu tercipta budaya sistem itu tadi. Ya, kalau kita menggunakan kata budaya, tentu ya yang namanya kebudayaan di sebuah tempat itu tidak tercipta dalam satu malam. Jadi kalau kita bicara di tim kita sudah terbentuk budaya sistem, ya dia tidak akan hilang dalam satu malam, tetapi tentu juga tidak bisa dibangun dengan satu malam. Jadi kalau kita bicara kebudayaan, Anda harus melakukan hal yang terus-menerus ya, sampai teman-teman itu tercipta sebuah apa ya, ya sebuah budaya yang dimana kalau tidak diikutin itu yang malah aneh. Ya, jadi itulah yang namanya tercipta budaya, teman-teman. Ya, jadi kalau budaya udah tercipta, wah itu tim Anda pasti kuat sekali sudah. Ya, benar-benar udah sangat solid sekali. Oke. Nah, kemudian sistem itu harus seperti apa ya nanti ke depannya Anda akan makin sederhana, makin paham, makin paham, makin paham. Tetapi kurang lebih intisari atau kuncinya mengenai sistem simpelnya gini. Sistem itu adalah sesuatu yang pasti sederhana. Ya, jadi apapun yang upline Anda atau sponsor Anda sarankan itu pasti hal yang sederhana. Bahkan saking sederhananya kita curiga gitu. Ini benar nggak sih bisa jalan gitu ya? Karena saking sederhananya. Ya, kenapa harus sederhana? Karena harus mudah ditiru, teman-teman. Ya, jadi kalau sistem itu tidak mudah ditiru, maka tidak semua orang bisa menjalankan sistem itu. Nah, kalau tidak semua orang bisa menjalankan sistem itu, duplikasi atau multiplikasi tidak terjadi. Sedangkan kita maunya bisnis ini terjadi yang namanya multiplikasi, seperti itu. Ya, terus kemudian kalau kita bicara gini misalnya ya, kita motivasi downline misalnya ya, kita motivasi sampai dia bisa bangkit, sampai dia bisa ngamuk lah istilahnya di bisnis ini, ya dibandingkan dengan kita promosiin pertemuan, promosiin audio sampai dia datang pertemuan, sampai dia dengar audio dan kemudian dia semangat atau dia ngamuk di bisnis ini, ya hasilnya sama, ya sama-sama dia akan bisa bergerak secara maksimal di bisnis ini. Tetapi kalau kita belajar motivasi dengan dibandingkan dengan kita promosi, menurut Anda mana yang lebih butuh waktu, mana yang lebih sulit, belajar motivasi atau promosi? Ya, saya yakin jawabannya jelas yang paling sulit adalah motivasi dibandingin promosi. Ya, karena motivasi jelas Anda butuh skill dan seterusnya. Sedangkan promosi, yang penting Anda pun merasa memang pertemuan itu memberikan motivasi, Anda merasa Meti itu memang memberikan motivasi, cukup Anda ceritakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Anda. Ya memang Anda merasa termotivasi seperti itu. Nah, jadi itu contohnya teman-teman. Jadi jauh lebih gampang kita itu menggunakan yang namanya
sistem seperti itu. Oke. Nah, plus kemudian karena kita pengennya sesuatu yang bisa ditiru gitu ya, sesuatu yang lebih sederhana, maka dari itu penghargaan kita pun adalah penghargaan yang menonjolkan kerja orang yang bisa ditiru. Ya, seperti apa yang tadi di awal Anda lihat di impact di IM kita, ya kita ada promosi orang-orang yang 15 kali presentasi atau newcomer, ya orang yang baru pertama kali. Terus kemudian orang yang silver planner, orang yang gold planner. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditiru, sangat mudah sekali untuk dilakukan, karena tergantung diri kita. Ya, dibandingin dengan orang lain, ya jelas kita lebih mudah untuk dikontrol. Nah, jadi silver planner, gold planner itu harus teman-teman ya menjadi goals utama kita. Ya, nanti kita bahas di bagian goal setting, tetapi goals silver dan gold planner itu harus menjadi prioritas utama. Karena begitu itu diduplikasi, bisnis Anda pasti berkembang dengan pesat seperti itu ya. Nah, jadi apa yang kalau kita bicara sistem, paling gampang ingatnya adalah analoginya adalah sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan di bisnis ini apa? Yang 773 tadi ya, 7 langkah, 7 kebiasaan dan teknik bangun jaringan termasuk di dalamnya 3 prinsip dasar. Sampai kita lakukan itu terus ya, sampai terjadi yang namanya budaya. Jadi sistem itu menjadi budaya, di mana itu dilakukan oleh semua orang. Orang ngerti nggak ngerti, pokoknya dia ikutin. Ya, budaya kan seperti itu ya. Nah, dan harus yang sederhana. Anda tinggal ikutin aja, semuanya pasti sederhana. Jadi kalau Anda kepikiran sebuah cara, apakah ini cara bisa kita lakukan? Simple aja, kalau dia sederhana, bisa ditiru, ya tinggal Anda lakukan. Tapi kalau itu sangat rumit, membuat orang untuk bisa pun butuh waktu yang sangat lama, ya Anda ingat, ya sistem butuh yang sederhana, seperti itu. Terus kemudian poin selanjutnya, tadi kita bicara apa itu sistem kan. Nah sekarang kita bahas mengenai kenapa sih di bisnis ini itu harus sistem terus ya, karena kalimat-kalimat kata-katanya itu sistem terus. Karena yang pertama teman-teman, karena kita sedang bangun bisnis, kami ngajak Anda untuk menjalankan bisnis ini itu adalah menjalankan bisnis. Oke, jadi kalau kita bekerja tanpa menggunakan sistem, artinya kita bukan sedang bangun bisnis, tetapi lebih tepatnya kita itu bagian dari sistem. Ambil contoh begini, anggaplah kita ada sebuah toko kelontongan, ya sebuah toko kelontongan yang jual beras, gula, minyak dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai karyawan tokonya, pegawai toko, ya, nah itu kita bekerja. Jadi kita bagian dari sistem. Semoga Anda paham ya. Pada saat kita bekerja di toko kelontong, kita itu bagian dari sistem. Kalau kita sebagai pedagang, gitu ya, kitalah sistemnya, oke? Tapi kalau kita menggunakan dan memiliki sistem, ya itu seperti toko kelontong, ya, tetapi seperti minimarket yang menjamur di mana-mana, ya, sebutlah namanya Alfamart atau Indomart. Nah, di mana itu Anda sudah membeli dan menggunakan sistem. Oke, jadi Anda tidak perlu lagi bahkan menjadi sistem, Anda tidak perlu bagian dari sistem karena sudah ada semua tuh sistemnya. Nah, lucu nggak teman-teman? Kalau Anda sudah membeli gitu ya franchise dari Indomaret atau Alfamart, tapi kemudian Anda nggak mau pakai sistemnya, ya Anda nggak percaya sama karyawannya misalnya, maka Anda jaga sendiri di kasirnya. Ya, itu kan konyol sekali. Ya. Nah, tetapi lucunya di bisnis kita banyak orang yang seperti itu. Ya, jadi mereka sudah join di bisnis yang sudah ada sistemnya, tapi dia nggak mau pakai sistemnya. Ya, bahkan dia menjadi sistemnya itu sendiri atau bahkan dia itu yang bagian dari sistem, yaitu dia seperti bekerja di bisnis ini. Oke, nah itu kalau itu sih konyol sekali itu. Oke, nah jadi teman-teman semua, saya pribadi ya, saya cerita sedikit, saya pribadi itu saya pernah menjadi sistem. Jadi saya kerjakan semuanya, ya fungsi-fungsi dari semua alat bantu, alat sistem itu saya lakukan sendiri semuanya. Jadi benar-benar nggak paham, yang penting pokoknya jalanin semuanya. Nah, akibatnya apa? Pada saat bisnis mulai berkembang, justru disitulah saya mulai makin kelelahan. Ya, kenapa? Karena ya nggak pakai sistem, ya sayalah sistem. Jadi saya harus ada di mana-mana di dalam jaringan saya. Nah, begitu saya mulai paham gitu ya, upline terus ngingetin gitu. Nah, begitu saya gunakan sistem 100%, ya, perkembangan bisnis saya sudah tidak tergantung lagi dengan waktu dan tenaganya saya.
Nah, itu yang menarik kalau kita bicara sistem, teman-teman. Jadi kalau kita bisa punya sistem, kita bangun sistemnya, itu bisnis benar-benar yang namanya passive income, benar-benar yang namanya aset, seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya ya untuk kita bisa membangun budaya sistem di dalam tim kita. Yang pertama adalah percaya. Ya, Anda harus percaya dulu bahwa ini benar-benar sistem yang sudah dibuat, yang sudah dipercaya dan sudah terbukti bisa membangun aset dan membuat bisnis Anda terus berkembang. Jadi nomor satu, percaya dulu teman-teman. Ya, percayalah teman-teman ini sistem kelihatannya super sederhana sekali, nampaknya tidak begitu meyakinkan, tapi percayalah ya, ini sistem benar-benar sudah terbukti sangat canggih sekali sebetulnya. Oke, setelah Anda percaya, jelas diikutin. Ya, ikutin itu maksudnya dikerjakan. Ya, Anda jalankan bisnis ini sesuai dengan sistem 100%. Jadi setelah Anda percaya, Anda praktekkan, ikutin sistem ini 100%. Kenapa? Karena orang itu melihat apa yang Anda lakukan. Jarang sekali mereka melakukan apa yang Anda ucapkan. Jadi begitu mereka mendengarkan tapi nggak melihat Anda melakukan sistem, mereka ya nggak melakukan. Apa yang mereka lakukan biasanya itu apa yang Anda lakukan. Seperti itu. Oke. Terus yang kedua adalah gimana cara kita menggunakan sistem adalah harus fokus. Ya, jadi kita fokus tetap mengikuti apa kata upline kita, apa kata sistem. Ya, jadi benar-benar fokus ikutin apa kata sistem dan apa kata upline Anda. Ya, nah jadi kalau kita mau make it simple, membuat jadi sederhana, ya, secara otomatis Anda mengikuti sistem adalah pertama adalah ajak sebanyak mungkin orang itu datang ke OP dan yang kedua IM ini, teman-teman. Ya, jadi karena di OP itu artinya apa? Orang akan bawa banyak prospek. Ya, jadi Anda banyak presentasi, bawa banyak prospek ke OP, pertemuan OP. Terus kemudian orang yang sudah bergabung, kita promosin terus mengenai IM ini, sampai kita ketemu orang yang mau datang. Nah, kalau ada pertanyaan gini, Pak, saya udah promosi orang itu untuk tembus memenuhi kualifikasi IM, tapi dia nggak semangat dan seterusnya. Ya, simple aja teman-teman, sama seperti analogi kita di awal. Ya, mungkin dia bukan makanan, gitu ya. Dia bukan makanan, tapi dia batu. Jadi daripada kita paksain batu menjadi makanan, lebih baik teman-teman ya kita cari makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Ya, bukan berarti yang batu tadi kita bom terus kita hancurkan, enggak juga. Ya, kita diamkan saja tapi kita terus mencari. Ya, jadi fokusnya apa? Bawa orang ke OP ya dan penuhi dan ramaikan yang namanya IM. Seperti itu. Oke, nah terus cara yang ketiga adalah, yang pertama tadi adalah percaya dan dikerjakan, yang kedua adalah fokus, ya ikutin sistem, dan yang ketiga adalah yang membantu Anda untuk fokus adalah no cross lining. Jadi jangan Anda melihat-lihat strategi atau cara-cara orang yang di luar sistem. Ya, apalagi sudah ngelihat, Anda penasaran, Anda coba kerjakan lagi. Nah, itu cilaka, teman-teman. Ya, karena apa? Karena orang di luar sana, di luar garis sponsorisasi Anda, itu tidak punya kepentingan dengan bisnis Anda. Jadi bisnis Anda mau jatuh, bisnis Anda mau rontok gitu ya, itu nggak ada urusannya sama mereka. Nah, itu yang membuat jadinya apa? Bahaya, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda kebayang ya, Anda ikutin orang yang mungkin sedang nyasar juga. Ya, saya pernah baca satu stiker gitu ya di belakang mobil orang, "Don't follow me." Jadi jangan ikuti saya karena saya pun sedang nyasar seperti itu. Ya, itu bahaya sekali yang namanya cross lining. Oke. Nah, jadi cara kita untuk sistem adalah kita ikutin dan kita kerjakan. Terus fokus OP dan IM. Kemudian no cross lining. Seperti itu ya. Dan ngomong-ngomong teman-teman bukan berarti OP IM difokusin NDT VS enggak, bukan seperti itu maksud saya. Ya, tetapi fokus saja bawa sebanyak mungkin orang ke IM ya dan sisanya ada promosiin habis-habisan yang namanya IM itu tadi. Oke. Nah, itu adalah mengenai singkat ya, mengenai sistem. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bahas satu topik yang juga buat saya sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Dan ini suka terlupakan. Terutama biasanya kalau Anda sudah mungkin 2 bulan atau 3 bulan di bisnis ini, yaitu adalah goal setting. Ya, jadi Anda bisa catat topik kita yang selanjutnya adalah mengenai goal setting. Ya, jadi goal setting ini sesuatu yang sangat menarik dan cukup sering kita dengar, tetapi saya menemukan banyak sekali orang yang tidak set goal.
Ya, jadi dia punya impian tapi tidak dipecah menjadi goals. Jadi kalau saya umpamakan, impian itu adalah ujungnya, ya. Jadi di ujungnya itu impiannya apa yang Anda pengen dapatkan, apa yang Anda pengen rasakan, dan seterusnya. Oke, yang namanya goal setting adalah kita pecah goals, impian Anda itu kita pecah, ya, menjadi goals yang menuju ke impian Anda, seperti itu. Ya, nah jadi kalau kita bicara dipecah menjadi goals yang lebih kecil, artinya jelas pasti ada langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkah yang perlu kita tahu juga, ya, step by step-nya seperti apa. Misalnya gini, kita pengen tahun depan punya mobil, atau kita pengen punya rumah misalnya, atau kita pengen punya penghasilan misalnya 20 juta sebulan. Ya, jelas itu tidak bisa kalau kita misalnya saya punya goals Pak, tahun depan itu saya punya penghasilan 20 juta sebulan. Oke. Terus kita tanya, ya, lalu strateginya apa? Ya pokoknya saya akan kerja keras Pak. Ya, nah kalimat seperti ini kelihatannya cukup menghibur, ya, tetapi dari pengalaman mereka pun tidak tahu sebetulnya kerja kerasnya itu sekeras apa, ya, harus ngapain aja, harus belajar apa saja. Jadi modal mereka atau strategi bisnis mereka adalah ya pokoknya begitu, gitu ya. Jadi strateginya adalah hanya kerja. Sekeras apa nggak tahu, ya, kerjanya seperti apa kadang-kadang juga nggak tahu. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Karena apa? Karena apapun yang dia lakukan, benar atau salah, dia merasa sudah kerja. Dia merasa sudah mengejar impiannya dia. Nah, akibatnya apa biasanya? Kalau berhasil, ya alhamdulillah, ya. Tapi sayangnya, seringnya apa? Meleset. Dan cilakanya pada saat dia meleset, dia tidak tahu apa yang salah. Karena dia merasa sudah kerja keras. Ya. Nah, jadi secara umum, teman-teman, kita perlu tahu bahwa apapun impian dia 1 tahun atau 2 tahun ke depan, dia perlu bangun dari awal. Nah, biasanya kalimat-kalimat atau goal setting yang paling umum, ya, itu adalah yang pertama adalah bangun momentum. Benar ya? Jadi kalau kita bicara kita mau percepatan bisnis ini, nomor satu yang mesti kita fokuskan itu adalah bangun momentum. Ya, nah momentum itu kenapa saya sebutnya dibangun? Karena banyak juga distributor yang salah kaprah. Jadi yang namanya momentum itu suka ditunggu sama dia. Jadi dia menunggu momentum gitu ya, atau apalah yang intinya bukan dari diri dia, tetapi sesuatu yang magical ya, sesuatu yang ajaib tiba-tiba muncul. Enggak, teman-teman ya. Momentum dibangun dengan cara, ya, Anda bisa catat, momentum dibangun dengan cara presentasi dengan jumlah yang banyak secara konsisten. Saya ulangin, momentum dibangun dengan cara presentasi dengan jumlah yang banyak secara konsisten. Ingat ya, presentasi dalam jumlah yang banyak dan konsisten. Itulah kenapa teman-teman kita harus membuat 15 planner, 30 planner, silver planner, gold planner itu menggaung di dalam tim kita. Ini benar-benar penting sekali, ya, karena kalau mereka melakukan presentasi minimal di 15, 30 bahkan lebih, dan itu dilakukan secara konsisten baik dari Anda dan seluruh tim Anda, disitulah momentum akan terjadi. Ya, karena momentum itu tuh kecenderungannya orang itu pertemuannya bertambah, new aplikasinya bertambah, orang aktifnya bertambah. Nah, itu yang namanya momentum. Nah, itu cuma bisa terjadi kalau kita presentasi, gitu ya. Nah, jadi mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah ambil komitmen, mulai bulan ini, ya, Anda harus minimal banget di silver kalau Anda sedang bekerja. Tetapi kalau Anda tidak bekerja, saran saya, ya, kejarlah menjadi gold planner. Minimal banget itu di 30, teman-teman. Kalau Anda pengen mendapatkan yang namanya momentum di dalam jaringan Anda. Ya, jadi step pertama adalah bangun momentum. Nah, itulah kenapa kita selalu minta orang untuk yang namanya goal planner atau 30 planner tiap bulannya. Ya, dicapai dalam waktu 3 bulan berturut-turut disebut dengan goal planner. Karena ya itu tadi, kalau kita ceritain mengenai momentum, orang baru itu susah paham. Ya, jadi dia belum ada bayangan momentum itu seperti apa. Tetapi kalau kita promosin mengenai goal planner, secara otomatis ya mereka itu sedang membangun momentum. Hanya dengan kita promosin 15 planner dan goal planner. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman mengenai sistem. Ya, sistem ini benar-benar jenius banget. Anda cukup lakukan hal sederhana dan Anda sudah tanpa Anda sadar sedang membangun yang namanya momentum.
Oke. Terus yang kedua, yang pertama tadi ya, kalau kita bicara goal setting, bahasa-bahasa yang umum adalah momentum. Yang kedua adalah kelebaran. Jadi kalau kita bicara memulai bisnis ini dengan setting goal ya atau goal setting ya, yang bakal sering Anda dengar adalah yang kedua mengenai kelebaran. Berapa kelebaran yang Anda butuhkan untuk menghasilkan 2 sampai 4 orang yang aktif tersebar di 2 jalur ya. Jadi kita akan mendorong mereka untuk melebar ya, karena kelebaran itu ya, kata upline saya Pak Naga, Pak Andrew Tejo itu selalu mengatakan bahwa yang namanya kelebaran itu adalah profit ya, Anda mendapatkan bonus sponsorship itu yang cukup besar dan mencari pemain yang aktif. Nah, jadi kelebaran ini itu sudah pasti ya, itu menjadi sebuah goal setting yang dasar yang untuk Anda berikan kepada tim-tim Anda yang benar-benar mau serius jalanin bisnis ini. Oke, nah beberapa mungkin sistemnya adalah dikasih, ya ada beberapa yang di placement, terserah teman-teman. Yang penting adalah orang ini Anda buat janji dari daftar nama Anda presentasi dan Anda follow up join sama Anda. Mengenai dikasih atau di placement itu bebas, ya itu strategi tim Anda masing-masing. Ya. Nah, terus kemudian setelah kita bicara ke lebaran, ya biasanya goal setting selanjutnya adalah bicara kedalaman. Nah, kelebaran saya masih sering menemukan ya banyak sedang punya goal setting nambah kelebaran, nambah frontline dan sebagainya. Tetapi yang jarang saya dengar adalah goals kedalaman. Kenapa? Karena kedalaman itu adalah bicara aset dan kestabilan. Ya, jadi yang ketiga itu kedalaman goal settingnya, aset dan kestabilan. Jadi Anda bisa bayangin kalau Anda punya 3 atau 4 orang aktif, ya, tetapi hanya di lininya, lini depan Anda saja, maka teman-teman sekali dia kenapa-napa ya kaki ini sangat rapuh sekali. Tetapi kalau kita punya kedalaman yang bagus gitu ya, kedalaman yang bagus dan beberapa kedalaman, kaki ini akan sulit sekali ya untuk rontok. Anda berhenti pun biasanya kaki ini tidak akan bisa berhenti. Ya, Anda lihat deh upline-upline Anda yang kedalamannya itu bagus, biasanya kaki itu kuat sekali. Ya, jadi kalau kita bicara goal setting yang selanjutnya itu adalah kedalaman. Oke, dan yang terakhir adalah ini masih sering dilakukan ya, saya masih sering dengar goal settingnya adalah di pertemuan teman-teman ya. Jadi mereka jarang atau suka terlupakan mengenai berapa orang yang harusnya di pertemuan OP, berapa orang yang seharusnya hadir di pertemuan VS ya. Apakah jumlah IM-nya bertambah dari bulan ke bulan? Di kaki ini IM kemarin berapa orang? Bulan ini berapa orang? Bulan depan rencananya berapa orang? Nah, jadi ini semua momentum, kelebaran, kedalaman, dan pertemuan ini adalah sebuah goal setting standar, teman-teman, yang harus Anda perhatikan pada saat kita set yang namanya goals kita. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kenapa? Ya, kenapa kita harus punya goal setting? Kenapa enggak? Seperti orang-orang pada umumnya, saya mah yang penting kerja keras aja deh Pak. Ya, saya yakin kalau udah kerja keras hasil pasti muncul. Ya, simpelnya gini ya, di sini banyak ya orang-orang yang hobi main sepak bola ataupun futsal ya, banyak sekali ya. Nah, misalnya kita bicara bermain sepak bola, terus kemudian gawangnya dihilangkan. Ya, Anda bisa kebayang ya, main sepak bola karena suka ya, suka main sepak bola, tapi gawangnya dihilangin. Ya, kira-kira seru nggak? Saya yakin 5 menit, 10 menit udah bosan tuh, ya, karena nggak ada tujuannya. Nah, waktu kita jalanin bisnis ini tanpa tujuan, tanpa goal setting, ya seperti main bola tanpa gawang. Atau contoh yang kedua, bayangkan Anda masuk ke sebuah taksi yang argo gitu ya. Anda masuk, pertanyaan pertama dari supirnya adalah, drivernya mau kemana? Terus Anda bilang, terserah Bapak dah, yang penting jalan. Ya, kemungkinan kan ini dua ya. Yang pertama, Anda disuruh turun, ya karena Anda pikir, wah mau ngeprank nih, gitu ya, masukin konten YouTube, gitu ya. Atau yang kedua, dia pikir Anda gila, gitu. Jadi nggak mungkin lah, ya dibiarkan Anda tanpa tujuan masuk taksi dan supirnya juga bingung mau dibawa kemana. Nah, itulah kalau kita bicara tanpa goal setting, tanpa tujuan. Jadi semangatnya hilang, orang sulit percaya sama Anda, karena Anda arahnya juga kemana nggak tahu. Oke, nah jadi teman-teman, kalau kita bicara setting goal atau goal setting, itu membuat Anda bisa fokus kepada tindakan yang memberikan hasil paling maksimal. Ya, saya ulangin ya. Dengan Anda punya goal setting, Anda bisa fokus kepada tindakan yang memberikan hasil.
Contoh misalnya gini, bandingin gini, goals kamu apa? Wah, saya mah yang penting kerja keras, Pak. Oke. Bandingin dengan goal saya bulan ini, Pak, nambah 5 frontline plus nambah 2 kedalaman di tiap kaki saya. Anda bisa dapat gambarannya, ya. Yang satu, saya mah kerja keras aja, ya. Yang satu lagi, nambah 5 frontline dan 2 kedalaman. Nah, Anda bisa kebayang nggak? Tindakannya udah muncul. Pada saat goal setting-nya jelas, tindakan itu pun langsung muncul, tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau orang yang penting kerja keras, besok mau ngapain? Nggak tahu, belum jelas teman-teman. Ya, jadi pada saat kita punya setting goal-nya sudah kita set, maka tindakan kita pun itu akan mengikuti. Dan itu fokus kepada apa yang menjadi goal setting-nya kita. Ya, apapun tindakan yang memberikan hasil maksimal untuk mewujudkan goal setting kita. Oke. Terus yang kedua, pada saat kita sudah punya goal setting, teman-teman, kita akan sangat dengan mudah sekali menentukan yang namanya prioritas. Misalnya gini, saya mah goals-nya mah yang penting kerja keras aja deh. Oke. Tiba-tiba teman, futsal yuk, 2 jam doang. Ya, kira-kira Anda gampang nggak tergoda? Ya, bandingin dengan Anda punya goals 5 frontline, terus sudah tembus 2, sisa 3 lagi, dan waktunya sisa 3 hari. Ya, terus teman Anda bilang, main futsal yuk, gitu. Lebih mudah nggak? Bukan berarti mudah, tapi lebih mudah nggak untuk kita menolak, teman-teman? Kalau kita punya goals-nya. Tapi kalau yang tadi cuma kerja keras, ya sudah bulan depan juga saya bisa kerja keras kok, seperti itu. Ya, semoga Anda nangkep ya perbedaannya antara orang yang punya goal setting ya dengan goal settingnya tidak jelas. Ya, hasilnya itu pasti beda sekali. Baik dari sisi tindakan, baik dari sisi prioritas. Oke. Terus kemudian orang yang tidak berani setting goal itu biasanya dia pembawa kabar baik. Jadi orang ini biasanya dia tidak berani ngambil komitmen untuk serius menjalankan bisnis ini. Jadi kita sudah tahu nih kalau dia tidak berani setting goal, ini orang nggak bisa kita prediksi. Maka lebih baik kalau kita bicara titik fokus, lebih baik kita ganti dulu. Jangan orang ini dulu. Ini orang belum berani ngambil komitmen. Nah, jadi nggak mungkin kita jadiin dia titik fokus kita. Oke. Nah, terus kemudian, Pak, kalau setting goal itu ya takutnya nggak nyampe, gitu ya. Itu sering sekali dan saya pribadi ngalamin teman-teman ya. Bahkan sempat saking seringnya gitu ya goal settingnya nggak nyampe, akibatnya ya udah deh, yang penting mah jalan aja deh. Ya setting goal kok kayaknya tambah stres, tambah tertekan, malah nggak kemana-mana gitu. Nah, yang saya temukan teman-teman gini, perbaikan kita, pertumbuhan kita gitu ya, itu terjadi pada saat kita punya goals dan nggak nyampe. Saya ulangin ya, perbaikan itu terjadi pada saat kita punya goals, terus kita udah jalanin secara maksimal sesuai dengan strategi yang sudah kita set berdasarkan goals-nya, terus kemudian nggak nyampe. Ya, asal Anda konsultasi ulang sama upline. Ya, jadi Pak, kemarin saya punya goals 5 frontline. Terus cara kerja saya adalah saya rencananya ngejarnya 30 kali presentasi untuk frontline. Di luar grup saya ngejar 30 kali presentasi. Tapi ternyata yang goals cuma 2 nih. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Nah, di situ kita diskusi. Ya, jadi apa yang menjadi gap atau jarak antara kenyataan dengan setting goals-nya itu, itulah yang kita diskusikan. Kok bisa ya? Harusnya kan 30, join 6, dan sebagainya. Nah, itu terjadi diskusi. Ya, baru-baru ini kemarin saya konsultasi gitu ya sama salah satu tim saya. Nah, pada saat dikonsultasi, presentasinya sudah cukup banyak gitu ya, tapi kok bahkan belum ada yang bergabung. Nah, begitu kita ngobrol, kita cross-check lagi, ketemu teman-teman jawabannya. Tim saya ini tidak meng-closing. Jadi dia presentasi, tapi tidak closing, tidak set follow up, pokoknya dia cuma presentasi. Nah, jadi Anda bisa kebayang ya, memang secara goals dia tidak nyampe. Tetapi karena dia punya goals dan tidak sampai, kita ketemu apa yang menjadi masalah. Sehingga apa? Pada saat kita benerin, ya kita langsung dapatkan solusi. Ya, jadi orangnya itu bertumbuh gitu, dan begitu kita praktekkan, ya langsung ada yang bergabung seperti itu. Ya, apakah bergabungnya aktif atau tidak, saya tidak tahu. Ya, tetapi yang pasti begitu diperbaikin, itu hasilnya muncul seperti itu. Ya, jadi, oke, nampaknya ada orang yang salah kamar.
Atau benar? Bukan. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut ya. Kalau kita setting goal terus kemudian nggak nyampe gitu ya. Nggak perlu takut teman-teman semua karena selama cara-caranya itu kita diskusiin gitu ya, kita konsultasiin, otomatis kok teman-teman ya. Perbaikan itu akan terus-menerus. Dan saya percaya kalau perbaikannya terus-menerus, Anda terus bertumbuh ya, naik level, naik level, naik level, hasil pasti muncul seperti itu. Ya, jadi nggak perlu takut dengan goals yang tidak tercapai. Takutlah berjalan di bisnis ini itu tanpa goals. Ya, karena tanpa goals jelas tidak akan ada perbaikan. Nah, tetapi teman-teman perlu diingat juga ya setting goals-nya yang jelas gitu. Jadi jangan setting goals yang wah ya apa ya benar-benar muluk-muluk sekali, tidak dibayar dengan harga yang pas, mengakibatkan apa? Hanya mengumpulkan kegagalan ya. Nah, itu juga kurang tepat juga teman-teman ya, makanya Anda perlu konsultasi sama plan Anda. Anda cerita goal saya seperti ini, kerjanya bakal seperti ini, masuk akal tidak seperti itu ya, karena goals itu harus di set apa ya sedikit di atas kemampuan kita. Jadi jangan setting goal sesuatu yang pasti nyampe, ya, tapi setting sesuatu yang sedikit di atas. Ya, jadi sedikit stretching kitanya sehingga kita bisa terus bertumbuh seperti itu. Oke. Nah, jadi kita perlu ada yang namanya goals. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, kalau kita bicara goal setting, Anda bisa konsultasi ulang dengan plan Anda. Yang pertama adalah yang tadi saya sudah cerita sekilas, kumpulkan kesuksesan, bukan kegagalan. Jadi set goals lah yang masuk akal, ya, tetapi tentu yang tidak mudah atau pasti tercapai. Ya, saya ulangin ya. Set goals sesuatu yang masuk akal, tetapi bukan yang mudah. Oke. Yang kedua, setlah tujuan jangka panjangnya, ya, jangka panjang impian. Impian dipecah. Ya, saya asumsi Anda orang yang benar-benar baru di bisnis ini. Maka nomor satu goals kita bangun momentum, cari pemain bangun momentum. Maka biasanya yang terjadi apa? Anda harus punya kelebaran ya di awal di 3 bulan pertama fokusnya mendapatkan pemain aktif, bangun momentum. Ya, udah di set. Artinya sebulan saya harus punya 5 sampai 6 front dalam 1 bulan. Maka kita pecah ya menjadi aktivitas harian. Nah, aktivitas hariannya untuk dapat 5 sampai 6 orang yang bergabung, Anda harus presentasi sekitar 30 kali atau goal planner. Begitu udah di set, udah jelas ya. Jadi setiap hari harus ada satu presentasi. Mau di breakdown lagi bisa dengan cara buat janjinya berapa orang per harinya untuk dapat 1 kali presentasi per harinya. Begitu itu udah di set semua, teman-teman, dalam tanda petik ya, goals atau tujuan Anda, lupain juga nggak apa-apa. Fokusnya sama aktivitas harian. Seperti itu. Ya, jadi setelah tujuan di set, di breakdown menjadi aktivitas harian. Tujuannya Anda mau lupa pun nggak masalah, karena suksesnya Anda itu pada saat Anda melakukan aktivitas harian. Karena hasil itu di luar kuasa kita. Tetapi melakukan aktivitas harian, 100% kuasanya di kita. Jadi dengan Anda melakukan hariannya tadi, ya Anda sudah sukses sebetulnya. Kalau hasilnya belum sesuai, tinggal kita cross-check apa yang menjadi masalah. Ya, itu bisa diperbaiki. Oke, nah kemudian konsultasinya berapa lama sekali? Ada tanya upline Anda, ketersediaan waktu upline Anda berapa lama sekali. Saran saya minimal ya itu 2 minggu 1 kali. Jadi setelah tutup buku minggu kedua, setelah tutup buku minggu ke-4. Ya, jadi kita cross check-nya itu cepat. Ya, di tengah bulan kita udah cross check lagi apa yang sudah dilakukan kemarin. Ya, bagaimana dengan mendekatkan diri nggak sama hasilnya. Kalau enggak, apa yang menjadi masalah. Nah, itu yang kita terus perbaikin seperti itu. Ya, dan yang terakhir tentunya teman-teman ya konsisten. Jadi kalau kita bicara goal setting, itu harus konsisten. Kita harus tahu goals-nya apa, kita lakukan. Begitu ada yang miss, kita perbaikin. Caranya kita coba lakukan lagi dengan cara yang lebih baik lagi, dengan perbaikan-perbaikan. Seperti itu. Ya, jadi harus konsisten tentunya. Nah, teman-teman, ini biasanya yang saya lakukan ya di tim-tim saya yang konsultasi. Ya, Anda bisa pakai, Anda bisa jadikan inspirasinya. Ya, sebentar saya share dulu.
Oke. Nah, jadi biasanya, oke, ya, saya berharap ini terlihat ya. Nah, jadi teman-teman di tengah Anda lihat ya, itu goals, terus di bawahnya SMART atau SMART. Jadi di tengah itu adalah goals Anda. Bulan ini goals-nya apa? Misalnya nambah 5 frontline ya. Bonus 10 juta. Bonus 10 juta masih terlalu bias, jadi bonus 10 juta dapatnya dari mana saja. Apakah dari frontline, apakah dari ngejual produknya, atau dari apa ya. Di set nih, ini goals yang 1 bulanan, teman-teman ya. Jadi yang biasa saya lakukan 1 bulanan seperti ini. Begitu udah di set, ya misalnya tadi ya, yang paling gampang 5 frontline. Saya pengen punya bonus sekian, dan dikejar dengan cara frontline, ya dengan cara frontline. Maka setelah kita set spesifik ya berapa frontline, kita tulis di goals-nya, baru kita masuk ke kolom yang pribadi. Ya, ini biasanya saya nggak bikin kolom kok, saya cuma ngoret-ngoret biasanya. Sebentar. Tadi ada merah-merah, itu siapa ya? Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, di kolom pribadi itu saya akan tanya, untuk bisa punya frontline ya 5, apa saja yang harus Anda lakukan secara pribadi? Bukan tergantung upline, bukan tergantung downline. Ya, biasanya kalau 5 front ya jelas ya, goals pribadi, maka dia tulis 30 kali presentasi. Nah, kalau bisa lebih detailkan, detailkan lagi. Untuk bisa dapat 30 kali presentasi, apalagi yang harus kamu pastiin terjadi? Buat janji, oke, sehari harus buat janji berapa orang. Nah, di situ kita tulis tuh. Ya, di kolom pribadinya itu kita tulis tuh, detail. Apa saja. Ya, jadi benar-benar kalau dia bilang sehari undang 5 daftar nama misalnya, ada nggak daftar namanya, kita tanya. Ya, kita lihat tuh buku daftar namanya. Jadi memastikan dia tahu dan punya bahannya untuk dilakukan. Ya. Terus kalau misalnya kolom yang selanjutnya, grup, ya apa yang akan dilakukan ke grup? Ya, untuk goals-nya dia nambah 5 frontline, itu jelas nggak ada hubungannya ya sama grupnya dia. Nah, kita tanya, goals kamu di grup kamu apa? Ya, kalau dia udah punya grup, jelas dia harus punya goals untuk grupnya itu sendiri. Oke, misalnya dia bilang gini, grup saya pengen ada yang tembus IM tambah 3 orang lagi. Oke, nah artinya setiap apa yang akan dia masukkan ke dalam kolom grup adalah sesuatu yang bisa membuat bulan depan ada 3 orang IM yang baru. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dia lakukan? Nah, itu yang Anda bisa tanya atau Anda kasih saran-saran. Ya, misalnya buka peta grup, terus kemudian tentukan 6 sampai 10 orang calon-calon yang bisa dan mau menembus IM. Terus promosi setiap ketemu mau bahas mengenai IM misalnya, atau goals Anda grup VS misalnya, atau apapun ya di Palangkaraya misalnya kita mau ngadain training bersyarat ya, Anda tulis tuh training bersyaratnya totalnya 20 orang. Nah, artinya itu buat grup kan. Nah, di grup apa saja yang harus Anda lakukan supaya bisa kewujud gitu, apa yang menjadi goals grupnya dia. Oke. Terus kolom yang kanan yang bawah itu mengenai 7 kebiasaan. Ya jelas teman-teman dia harus melakukan 7 kebiasaan secara menyeluruh. Tetapi untuk orang yang awal, biasanya dia nggak segampang itu melakukan sekaligus 7. Jadi biasanya di kolom 7 kebiasaan saya tanya, bulan ini apa yang mau Anda benar-benar fokuskan untuk benar-benar komitmen lakukan 1 dan maksimal 2 kebiasaan aja. Yang sudah jadi kebiasaan tentu tidak dikurangin, tetapi apa yang belum kita tanya. Ya, apa yang kurang dan apa yang mau jadi komitmen. Misalnya dia bilang, saya sih baca buku udah nih, dengar audio atau netpi nih Pak yang suka bolong. Oke, ya kira-kira bisa nggak bulan ini komitmen minimal 1 kebiasaan itu beres. Ya, mungkin dia bilang, oke, saya mau. Nah, baru yang kolom terakhir itu kolom pertemuan. Jadi kita tanya, di OP sendiri kira-kira target kamu berapa? Masa rutin di OP-nya itu mau berapa? Ya, terus kemudian di IM sendiri itu berapa? Ya, nah jadi ini kita minta komitmen dia untuk menulis ya apa yang menjadi goals dia di pertemuan. Nah, jadi biasanya teman-teman saya kalau setting goals, saya pecah seperti ini. Ya, jadi makin detail saya ngerasa orang itu jelas apa yang harus dia lakukan. Jadi pada saat 2 minggu kita cross check lagi, kita langsung cek pribadinya gimana. Misalnya dia bilang, meleset Pak, saya cuma bisa presentasi 15 kali misalnya. Nah, di situ kita tanya, apa yang menjadi kendalanya dia? Apa yang kita bisa bantu supaya dia bisa terwujud? Mungkin dia bilang, iya ternyata kemarin itu saya terbentur ujian, tiba-tiba bos saya manggil saya, dan seterusnya. Oke, nah di situ kita tanya, bulan depan apakah
bisa terjadi lagi kejadian seperti itu atau kita mau apakan. Ya, jadi intinya apa teman-teman? Kita ada progres gitu. Ya, jadi kita tidak serta-merta setting goal, modal komitmen, modal semangat, enggak, tapi ada semua gitu ya. Apa ya? Ada datanya, ada tindakannya, ada perbaikannya, ada perkembangannya juga seperti itu. Nah, ini yang biasanya saya lakukan seperti itu. Dari dulu saya ngelakuin ini, tetapi tidak pernah saya coba gambarkan seperti ini. Ya, Anda konsultasi ulang dengan upline Anda, tetapi coba Anda buat. Ya, kalau Anda cocok, silahkan teman-teman. Ya, oke. Terus kemudian lembar checklist ya 7 kebiasaan, yaitu tentu ya itu sangat melengkapi sekali. Jadi kalau mau ngedown biasanya kalau dia sudah terbiasa ngisi 7 kebiasaan, dia mau ngedown pun nggak jadi biasanya ya, karena dia sudah tahu kerjanya itu kurang ya, presentasi nggak ada dan seterusnya. Oke, lalu kemudian nah, kalau misalnya Anda sudah leader-leader yang cukup tengah lah gitu ya, cukup tengah atau cenderung yang di atas. Nah, biasanya goal setting-nya apa? Tentu ujungnya teman-teman kita pasti maunya adalah bangun aset ya, bangun aset yang besar. Oke, nah ini saya ada kelihatan nggak teman-teman? Ini masih kelihatan layarnya kan ya? Salah satu mungkin bisa bantu jawab, kelihatan nggak gambar? Kelihatan, Pak. Oke, thank you. Nah, jadi ini lembar yang Anda, terus ada kolom-kolom ini ya teman-teman ya. Ini dari Panaga, dan dulu tidak pernah saya pakai. Ya, saya bengal sekali sama upline ya, saya dikutuk ini pasti sudah. Nah, jadi teman-teman ini lembar sangat sederhana, tetapi sangat jenius sekali. Ya, jadi gini, ini 4 kaki, ya tersebar di 2 jalur tentunya. Goals kita adalah kita harus punya sampai 6 generasi. Ya, 6 generasi ke bawah dari tiap 4 jalur kita. 6 generasi apa? Tentunya akan naik level. Misalnya, Anda baru bergabung. Ya jelas ya, 4 kelebaran, 6 generasi ini, ya Anda bisa isi dengan prospek. Ya, jadi orangnya positif tapi belum mau join, Anda bisa masukin ke dalam kolom ini. Ya, terus kemudian begitu Anda mulai jalan serius gitu ya, sudah pasti Anda sudah ada yang bergabung. Nah, ada yang bergabung, tujuan kita apa? Mengisi kolom ini. Ya, jadi ada si Budi, si Lina, si Desi, si Amir misalnya. Nah, ini yang kita isi. Ya, di Amir di bawahnya udah ada yang bergabung, si Joni. Di bawahnya ada yang namanya Rudi misalnya. Nah, itu kita tulis. Ya, terus Anda mulai berkembang dari yang sekedar bergabung, kita masukin orang-orang yang rutin ke OP. Karena udah terlalu banyak nih yang bergabung. Anda tulis semua juga nggak gitu ngaruh gitu ya. Jadi yang kita tulis apa orang yang rutin OP. Jadi kita ganti nih. Ya, si Joni ini udah join ya, tetapi nggak sering OP. Tapi di bawahnya Joni ada nih ya si Lisa misalnya. Nah, Lisa inilah yang kita tulis karena dia yang rutin ke OP. Begitu yang rutin OP udah mulai rame teman-teman, yang kita masukin yang naik level lebih tinggi lagi, yang melakukan 15 planner. Ya, jadi dia sudah join, dia sudah rutin ke OP dan dia 15 planner. Itu yang kita masukin. Ya 15 planner udah orang yang menjadi core yang melakukan 7 kebiasaan yang menjadi CP. Nah, itu yang kita masukin. Ya, terus kemudian yang menjadi CP juga udah terlalu banyak. Kok kita ganti lagi yang datang ke IM, memastikan tiap bulan hadir di IM. Ya, atau yang royal misalnya. Ya, dan yang paling tingginya apa? Dia datang ke Leader Summit atau Crown seperti itu. Ya, nah jadi ini yang menjadi goals-nya kita teman-teman. Jadi jangan kita itu matok kita sudah cukup besar ataupun sudah pensiun dan lain sebagainya berdasarkan bonus ya, karena itu cuma salah satu vital sign. Tapi kalau kita bicara aset ya, organisasi yang benar-benar solid, ini semua harus keisi nih teman-teman. Ini semua harus keisi dan isinya harus lama-lama tambah besar. Jadi misalnya Anda bilang gini, Pak, bonus saya udah 100 juta sebulan, Pak. Oke, coba digambarin nih kolom-kolom ini. Siapa saja yang sudah datang LS? Nah, begitu digambar ternyata cuma 2. Cuma 2 pelebaran dan 1 kedalaman di sini. Nah, menurut saya teman-teman, itu mau 100 juta, mau berapapun bonusnya, itu belum bisa dikategorikan aset gitu. Ya, kenapa? Karena masih sangat rentan. Anda bisa kebayang ya, yang benar-benar ikut pelatihan yang kepemimpinan cuma dua kaki. Ya, dan yang kedalamannya cuma 1. Jadi kalau yang 1 ini kebentur, tiba-tiba itu bisa hilang rontok 1 kaki. Jadi bahaya sekali. Jadi goals kita adalah memenuhi semua kolom ini. Nah, dari pengalaman teman-teman, ini
Kalau bisa sampai 6-6-nya keisi gitu ya, orang-orang yang kuat semua, itu jalur tidak mungkin bisa hancur, teman-teman, ya. Karena orang-orang yang punya sampai 6 kedalaman seperti ini, orang yang benar-benar bagus, itu di atas ini pasti diamond tembok. Ya, jadi benar-benar stabil sekali kalau kita bicara bentuknya sampai seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, Anda bisa gunakan ya metode-metode dari goal setting ini, baik ke diri Anda, baik ke dalam tim Anda. Dan saran saya teman-teman, Anda dulu konsultasi sama upline Anda ya. Jadi cari upline Anda, konsultasi dengan menggunakan metode-metode yang sudah saya sharingkan. Saya percaya teman-teman upline Anda akan dengan senang hati ya membantu Anda untuk ngeset ya goals, karena upline Anda benar-benar pengen Anda wujudin seperti itu. Oke, teman-teman semua. Nah, jadi saran saya, setelah cara ini selesai, teman-teman ya, Anda ingat lagi tadi mengenai sistem, terus kemudian yang kedua adalah mengenai goal setting ini tadi. Settinglah goal dengan tepat, teman-teman, dan pastikan tiap bulan, tiap 2 minggu, ya bahkan Anda melakukan progres, konsultasi ulang, lakukan progres seperti itu. Oke, nah mungkin segitu ya dari saya berharap, benar-benar berharap teman-teman ya IM bulan depan ya kita tetap adakan tanggal yang sama di jam yang sama juga. Ya, Anda pastikan Anda setting goal termasuk yang IM ini tadi. Seperti itu ya, selain tentunya acara-acara di lokasi Anda masing-masing.